Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحديث الآخر yang mana? Targhib fi nafaqati ala zawjati wal ahli wal iyal al khadir. الترغيب في النفقة على الزوجة والأهل والعيال والترهيب من التبذير في الإنفاق. الترغيب أن يراد في النفقة di dalam memberikan nafkah ala zaujah kepada istri, wal ahli kepada keluarga, wal iyal kepada kerabat yang wajib untuk kita nafkahkan, wa tarhib dan ancaman minat tabdziri fil infaq, di dalam tabdzir, mubadir, enaknya arti apa itu? Boros, ya, berlebihan fil infaq, di dalam berinfak. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, liyunfik dhu sa'atin min sa'atih, hendaknya memberikan infak dhu sa'atin, orang yang memberi, orang yang memiliki kelebihan, min sa'atih, dari kelebihannya. Wa man qudira alaihi rizqu, dan siapa orang yang sulit atasnya rezekinya, siapa orang yang sempit atasnya rezekinya, falyunfik, hendaknya ia berinfak, mimma atahullah, dari apa-apa yang Allah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan, Allah tidak memaksa kepada jiwa, illa ma'ataha, kecuali apa yang telah Allah berikan kepadanya. Di sini dalam ayat liyunfik zu sa'atin, hendaknya memberikan infak orang yang memiliki keluasan. Wal murad liyunfik 'alal mutalliqat wal murdi'at sahib bina min ginahu. Jadi kalau misalnya seorang berpisah dengan istrinya yang telah ditalak, dalam syariat kita kalau masih dalam masa iddah, masih dalam masa iddah itu masa menunggu, dilihat kalau talaknya itu adalah talak sebab hidup, bukan sebab kematian, maka di masa iddah istrinya itu masih wajib bagi suami untuk memberikan nafkah. Untuk memberikan nafkah. Lebih-lebih dikatakan kalau misalnya talaknya talak raj'i, bukan talak bain. Jadi talak terbagi dua. Ada yang namanya talak bain, ada yang namanya talak raj'i. Talak bain itu seorang suami mentalak istrinya dengan keseluruhan bilangan garis. Udah 3. Udah berapa? 3. Kalau 3 udah habis sudah. Namanya talak bain. Namanya bainunah kubra namanya. Talak bain besar. Itu bininya nggak bisa lagi kembali kepada suaminya kecuali 5 syarat.
kecuali sudah memenuhi 5 syarat. Apa syaratnya itu? Kan kalau nyesel ada di belakang, betul. Makanya jangan sembarangan. Nyesel ada di belakang, bukan di depan. Dikerjain dulu baru nyesel. Nyesel bukan main. Makanya kita mesti sabar, penting bagi suami. Kalau ada cekcok dengan istri, jangan dihadapi. Kadang-kadang kita emosi, yang terbaik apa kalau kita nggak menghindar. Jangan di situ juga nongkrong ya, sampai merokok lagi di situ, bahaya. Jalan keluar kalau nggak bisa di situ. Jadi kalau sudah talak bainuna kubra, karena talak bain terbagi dua, ada bainuna kubra, ada bainuna sughra. Kalau talak bain kubra ini ditalak 3 habis sudah. Udah gak bisa lagi kembali kepada istrinya kecuali kalau sudah memenuhi 5 syarat. Apa itu syaratnya? Yang pertama, istrinya telah selesai dari masa iddahnya dia. Masa iddah, masa menunggu. Jadi ya, kalau istrinya itu sudah tidak mengalami haid, maka masa iddahnya 3 bulan. Tapi kalau istrinya masih orang yang mengalami haid, maka masa iddahnya adalah 3 kali suci. Dihitung dari suci yang pertama itu. Makanya haram bagi suami mentalak istri yang sedang dalam keadaan haid. Namanya ya, ini talak yang diharamkan ini. Talak bid'ah namanya. Pernah dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Dia mentalak istrinya yang sedang dalam keadaan haid. Sayyidina Umar ngadu kepada Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Umar mentalak istrinya yang sedang haid. Maka Nabi perintahkan murhu falirajidha. Perintahkan kepada Abdullah bin Umar untuk merujuknya dulu. Sampai haidnya kelar, suci, terserah dia. Mau terusin lagi, megagak serah dia. Ini namanya talak bid'ah, haram. Seorang suami mentalak istri yang sedang dalam keadaan illah. Sebabnya kenapa? Karena memperlama masa iddahnya. Karena istri yang sedang dalam keadaan haid, masa iddahnya 3 kali suci. Suci yang pertama, haid. Suci yang kedua, haid. Suci yang ketiga, belum selesai nih. Suci yang ketiga habis, sekedar keluar darah haid, selesai. Ini syarat yang pertama nih. Istrinya atau mantan istrinya sudah selesai dari masa iddahnya 3 kali suci. Kalau masih mengalami haid. Kalau sudah enggak, monopos 3 bulan. Yang kedua, syaratnya nikah sama orang lain. Ini berat nih. Nikah yang sahih, dengan nikah yang sahih, yang benar, bukan main-mainan. Ada syarat rukunnya 5 tuh. Pengantin laki, pengantin perempuan. Kemudian 2 orang saksi. Kemudian wali, kemudian ijab dan qabul. Komplit semuanya itu. Nikah yang sahih dengan nikah yang sahih. Syarat yang kedua. Enggak sekedar cuma nikah doang, mesti ada namanya al-jima. Bijima'in tam, dengan jima yang sempurna. Apa jima yang sempurna? Bi'idkhalil hasyafah, raqsul zakar, helmnya mesti ngilang dulu. Paham ini maksudnya? Paham ya? Hilang, tahu kemana itu? Kalau belum hilang, belum sah, belum dikatakan jima tam namanya. Iya, mesti hilang dulu ji. Ya, ini yang mana nih? Bijima inta. Itu syarat keberapa itu? Ketiga. Syarat yang keempat, udah jima yang sempurna. Syarat jimanya intisyarud dakar. Maaf, dakarnya mesti bangun. Iya. Ya kalau nggak bangun mau segitu nggak bisa juga. Harus intisarud dakar.
Yang keempat syaratnya ditalak sama laki yang baru. Udah ditalak sama laki yang baru. Yang kelima selesai masa iddah dari laki yang kedua, baru boleh balik lagi sama laki yang pertama. Udah bekas tuh jadinya itu. Makanya hati-hati itu. Ya. Nah, dengan kembali bi'aqdin jadid, dengan nikah yang baru, ya hitungan talak mulai dari nol lagi. Mulai dari awal lah. Itu namanya apa? Talak bain, bainah kubra. Yang kedua ada yang namanya talak bain bainuna sughra. Pentingnya kita ketahui. Namanya bain sughra. Apa itu? Yang dinamakan yusamma bil khulu', yang dinamakan dengan talak khulu' namanya. Talak apa? Khulu'. Talak dengan imbalan. Dalam syariat Islam juga dikasih kesempatan buat perempuan. Kadang-kadang gua nggak kuat sama suaminya ya, kalau mau talak-talak juga bingung nggak? Ya udah dah, ini bini dikasih jalan, nih bini misalnya punya duit. Ya entah dari bini atau dari harta orang lain, nggak apa-apa. Lalu keren gue, gue kasih mobil deh, gue kasih motor. Namanya talak khulu'. Diiyakan sama suaminya, dia tuh talak. Boleh min jahdi zaujah, dari istri yang bilang, boleh juga dari pihak lain. Talak khulu' namanya. Atau mulai dari suaminya, nggak apa-apa. Suaminya bilang, lu kalau kasih gua motor, gua talak. Itu khulu' juga termasuk. Iya, saya kasih. Jatuh talak. Talak bain sughra. Artinya apa? Talaknya sejalan satu. Cuma nggak ada kesempatan buat suami di masa iddahnya istri untuk mengatakan terujuk dahulu. Beda dengan talak raj'i biasa. Kalau talak raj'i biasa, seorang suami mentalak istri talak satu, talak dua. Di masa iddahnya istri, boleh bagi suami mengatakan raja'tuki, saya kembali lagi kepada kamu dalam pernikahan. Boleh. Itu hak suami selama masa iddahnya belum selesai. Paham tak? Tapi kalau talak khulu, walaupun jatuhnya talak satu, ini tidak ada kesempatan bagi suami untuk mengatakan terujuk di masa iddahnya. Makanya mirip talak bain. Makanya dikatakan bain sughra. Jelas? Nah ini pembahasan kita di sini. Liyunfik dzu sa'atin. Liyunfik dzu sa'atin. Nah ini di sini. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atin. Hendaknya memberikan infak dzu sa'atin, orang yang memiliki kelebihan, alal mukallaqat, ya, atas perempuan yang telah ditalak, wal murdi'at, yang menyusui. Ini di masa iddahnya. Kalau menyusui sampai bayinya besar, itu tanggungan daripada suami. Boleh ditalak, ini wajib ya. Tapi kalau misalnya nggak menyusui, ya di masa iddahnya dikasih wajib. Bahkan talak raj'i dikatakan hukmuhu kazaujah, dalam segi memberikan nafkah. Hukumnya sama seperti istri. Kadang-kadang kita kan udah ditalak orang kita ya udah selesai lah ya. Tidak boleh. Di masa iddahnya itu hukmuhu kazaujah, hukumnya sama seperti istri dalam masalah nafkah. Dalam masalah apa? Nafkah. Tapi kalau dalam masalah hubungan nggak boleh udah. Tapi kalau nafkah wajib. Di situ. Nah kalau misalnya ada keluasan, kasih keluasan di situ. Walaupun ayatnya menerangkan tentang hal ini, tapi mutlak maknanya di sini. Wa man qudira alaihi rizqu, dan orang yang sempit atasnya rezekinya, pas-pasan, ya falyunfik, tetap wajib juga menginfakkan mimma atahullah, dari apa yang Allah berikan kepadanya. La yukallifullah nafsan, Allah tidak memaksa kepada jiwa illa ma ataha, kecuali apa yang telah Allah berikan. Ya kalau ada banyak, kasih yang secukupnya. Tapi kalau misalnya pas-pasan, ya pas-pasan. Islam begitu.
Ini kita bicara tetap artinya hukumnya wajib memberikan nafkah. Walaupun yang telah dipisah sama dia. Paham? Apalagi istrinya lagi hamil, apalagi menyusui. Ini kan tanggungan daripada suami. Jadi wajib. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ati dzal qurba haqqah, dan berikanlah kepada kerabat haknya, wal miskin, kepada orang miskin haknya dikasih, wabnas sabil, kepada ibnus sabil musafir, wala tubadzir tabdzira, janganlah engkau berbuat mubadzir, berlebih-lebihan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu, yang berlebihan, kanu ikhwana syayatin, mereka itu adalah saudaranya syaitan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura, dan ada syaitan kepada Tuhannya mengingkari. Tetap wajib kita memberikan kepada kerabat haknya. Orang-orang yang wajib kita nafkahkan jelas. Cuma dalam memberikan juga jangan mubadzir, jangan berlebihan, sesuai haknya. Yang tawassut dikatakan, enggak cekak banget, ya sesuai kemampuan kita. Juga tidak berlebihan. Karena mubadzir ini termasuk ikhwan syayatin. Wala tubadzir fil infaq fi ghairi ta'atillah. Jangan engkau berbuat berlebihan dalam infak fi ghairi ta'atillah, di selain ketaatan kepada Allah. Anaknya misalnya masuk dulu ke masalah lebih, sehingga digunakan hal yang enggak baik. Itu mesti lihat juga itu. Jadi saatnya kita berikan lebih-lebih. Jadi pada porsinya masing-masing yang sesuai. Memang sih dalam bersedekah itu, sedekah, ulama mengatakan tidak ada istilah tabdzir selagi sedekahnya kita tidak membahayakan kepada kita dan orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Orang punya duit 5 miliar misalnya, 3,5 miliar sedekahin buat masjid, boleh nggak? Nggak apa-apa, karena sedekah ini nggak ada istilah tabdzir, asalkan ulama bilang tidak sampai membahayakan kepada dirinya dan membahayakan kepada orang-orang yang menjadi tanggungan di. Bahkan ada pendapat mengatakan begini, kalau misalnya dia bisa sabar, diberikan semua, dia bisa sabar dengan keadaan, bahwa afdal, itu yang paling utama. Cuma ada yang mampu, susah. Ada contohnya sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, ketika Nabi menyatakan kepada para sahabat butuh harta buat perjuangan Islam. Ada yang bawa setengah hartanya. Ketika Nabi bilang banyak amat, dan itu sahabat setengah masih ada. Sahabat Abu Bakar Siddiq hartanya dikuras semuanya, dibawa ke hadapan Nabi. Sampai-sampai Nabi mengatakan, "Ma tarakta li ahlika ya Abu Bakar?" Apa yang kamu tinggalkan buat keluarga kamu wahai Abu Bakar? Begitu banyak ini. Dibilang apa? Saya tinggalkan buat mereka ya Rasulullah, mahabbatullah, cinta kepada Allah dan cinta kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ulama bilang keluarganya Abu Bakar orang-orang sabar, siap. Maka ketika itu walaupun mensedekahkan hampir seluruhnya, ini afdal baginya. Lagi kalau misalnya nggak bisa dan bahkan bisa membahayakan mereka, haram hukumnya. Dia ada tingkatan di sini, ada maratib. لأن المنفقين المال في غير حقه الشرعي على طريق الشياطين الذين يكفرون نعمة الله. Karena orang-orang yang berinfak dengan harta yang bukan dengan haknya, yang sesuai dengan syariat, itu atas jalan tariqahnya syaitan, yang mereka itu kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika ikhwanuhum
al-mubadzirun, saudaranya mereka orang-orang yang membuat tabdzir, orang-orang yang berbuat mubadzir. Kemudian juga ulama bilang tidak ada istilahnya tabdzir dalam ikra'ud dhuyuf, dalam menjamu tamu. Lebih-lebih kalau tamunya itu yang datang para ulama. Ulama mengatakan tidak ada istilah tabdzir dalam ikramul dhuyuf, memuliakan tetamu. Ada kisah begini. Ada seorang saleh bakal kedatangan para ulama yang bakal singgah ke rumahnya. Disiapkan sama dia jamuan yang istimewa. Semuanya ada komplit. Tamu yang lain bingung. Ini kebanyakan ini. Yang bakal datang tamunya nggak banyak. Ya ulama berapa biji nggak banyak. Ini jamuannya luar biasa. Banyak hebat. Orang-orang mubadzir ini kebanyakan melampaui batas begitu. Apa jawaban orang saleh? Iya saya tahu nih, nggak mungkin dimakan sama itu ulama semuanya ini. Ini kebanyakan. Tujuan saya dibilang biar makanan yang banyak ini dipandang oleh orang soleh. Dimakan dikit dipandang sama orang soleh sehingga ini makanan menjadi berkah. Nanti saya bagikan keluarga saya, tetangga segala macam. Biar semuanya juga dapat berkah. Lihat orang-orang soleh sampai panjang begitu. Loh kita kan yang pres aja ya. Pikirannya nggak sampai ke situ. Pikiran kan ada orang rumah ini banyak deh. Nanti insya Allah lebih buat orang rumah berkah. Diniatkan seperti itu, maka menjadi begitu. Itu nggak ada istilah tabdzir. Di antaranya ikra'ud dhuyuf, menjamu daripada Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah berfirman, fa qala ta'ala wa la taj'al yadaka maghlula ila 'unuki. Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu ila 'unuki, di atas daripada tengkukmu, leher. Maksudnya apa? Orangnya ngepel gitu. Wa la tabsudha kullal basti, dan juga janganlah kamu membeberkan kullal basad, terlalu memberi berlebihan, juga nggak bagus. Jadi tawasud, pertengahan, jangan ngepel benar-benar ngepel ya, jangan juga telah bahaya di situ. Fataquda maluman mahsura, maka kamu akan dicibir dan menyesal kan. Jadi tawasud di sini pertengahan. Jangan terlalu ngepel, jangan terlalu tepas berlebihan. Apalagi buat perjuangan Islam, apalagi buat dakwah. Ini biasakan yang kita keluarkan buat dakwah, buat apa saja, buat maslahat umat, buat kebaikan, walaupun sedikit usahakan. Kenapa? Ini keberkahannya luar biasa ya. Keberkahan luar biasa. Manfaat buat umat, manfaat buat umum segala macam. Itu keberkahan itu. Ya, jangan ragu. Pengen ada yang maulid, acara, jangan ragu. Usahakan kita ikut andil walaupun hanya seberapa. Kalau anda punya 50 doang nih, ya 10.000 kan bisa. Kalau kita membiasakan hal demikian, ini jadi berkah. Jadi kebiasaan baik begitu. Itu sebagai bentuk pancingan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan terlalu ngepel, jangan terlalu lepas. Tawasud, pertengahan di situ. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar yang kamu infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi ragabatin, dan 1 dinar
yang kamu infakkan fi ragabah, dalam pembebasan budak. Wa dinarun, dan 1 dinar tasaddaqta bihi ala miskin, yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. Wa dinarun, dan 1 dinar anfaqtahu ala ahlik, yang kamu infakkan kepada keluargamu. Kan semuanya baik kan? Sedekah fisabilillah, sedekah dalam membebaskan budak, bersedekah kepada orang miskin, bersedekah memberikan infak kepada keluarga. Kata Nabi apa? Dari semuanya yang baik ini, a'dhamuha ajran, pahala yang paling besar dari Nabi apa? Alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu berikan kepada keluarga kamu. Oh, bayangkan Islam. Ini sebelum orang luar, ini orang dalam dulu. Makanya dalam bersedekah dianjurkan kepada kita apa? Bersedekah kepada kerabat dulu. Karena orang yang bersedekah kepada kerabat, di samping mendapatkan fadilah sedekah, mendapatkan fadilah menyambung dari silaturahmi. 2 dapatnya. Kadang-kadang sedekah jauh, orang gak kenal. Bukan nggak boleh, cuma yang terbaik. Bahkan ada ancaman dari Nabi itu, kalau kita tahu kerabat kita butuh, kita berikan kepada yang lain, sama seperti orang yang kagak bersedekah ya Nabi. Yang lebih maju mak saya. Jadi al-aqrab al-aqrab, yang terdekat terlebih dahulu. Rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bagaimana Islam ngajari kita luar biasa. Wa an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya afdalu minal yadis sufla. Al-yadul ulya, tangan yang di atas yang memberi. Ini kiasan aja, artinya tangan yang memberi itu lebih utama daripada tangan yang di bawah yang mengambil. Tingkatannya juga. Wabda biman ta'ul, maka kamu mulailah kepada orang yang wajib atas kamu memberikan nafkah kepadanya. Dari semuanya itu kita memberi, kita mulai kepada orang terdekat. Kepada siapa? Orang terdekat. Ummak wa abak, ibu kamu gitu Nabi, bapak kamu, itu sedekah yang paling utama. Itu kasih orang tua, girang orang tua, bagi sama orang, girangin orang tua. Ini hebat nih, kesempatan yang masih punya orang tua nih. Orang tua kita nggak ngarepin gitu dari kita, cuma kalau kita kasih girang nggak? Apa aja yang kita ada datang kasih, mau makanan gitu misalnya, mau fulus kayak misalnya, atau apa saja, ambil hatinya biar girang gimana. Oh, ini hebat ini, karena yang membuat ridho Allah ya ridhonya orang tua kita. Nah, ada satu hadis qudsi. Hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man asbaha murdiyan liwalidih muskhitan li fa ana anhu raqib. Wa man asbaha muskhitan liwalidih murdiyan li fa ana anhu sakhit." Kata Allah, siapa orang yang di pagi harinya, yang di harinya, yang di suatu harinya membuat ridho orang tuanya, senang orang tuanya, girang orang tuanya, dengan cara apa aja, di hari yang sama, di waktu yang sama, dia melakukan satu pelanggaran kepada Allah, dia melakukan satu kemaksiatan kepada Allah. Apa Allah nyatakan? Fa ana anhu radin, saya ridha kepada orang itu. Kenapa? Karena di waktu yang sama membuat ridha orang tua. Sebaliknya, siapa orang ada di pagi harinya, di suatu harinya membuat murka orang tuanya, kesal orang tuanya sama dia, brengsek nih anaknya, buyuk kan banyak.
Jangan dulu nih malah kita udah kunyuk ya. Saking keselnya gitu. Orang tuanya marah, agak ribut. Dan di hari yang sama dia melakukan ketaatan kepada Allah. Entah dia sholat, entah dia puasa, entah dia sedekah, pokoknya ketaatan kepada Allah. Maka Allah nyatakan, fa'ana anhu sakhit, saya murka kepada orang ini. Bayangin tuh, ini kunci kita di sini nih. Yang macam-macam dah, orang tua kita. Makanya salafun saleh dalam doanya, dalam munajat mereka banyak zikir mereka, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Banyak salafun saleh mereka dalam zikirnya begitu aja. Dibaca 100 sehari, 200 berkah. Ada yang baca juga, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi farham walidina. Baca 100 kali sehari. Ada selawat kepada Nabi, ada doa buat orang tua, pakai sigotul jamak lagi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi farham, Ya Allah rahmatilah walidina. Ini kata Imam Al-Bantani, afdal dengan sighatul jama'. Kalau sighatul jama' bukan hanya yang dapat dua orang tua kita aja, terus ke atas, baik pihak bapak maupun pihak ibu, satu ujung terus satu. Ini luar biasa. Ini baca tuh setiap hari 100 kali kita baca. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi farham walidina. Selawat sama Nabi, doain orang tua. Itu sambil mencakup keberkahan. Faedahnya nanti anak kita bakal doain kita. Kan kita pengen ya, kalau kita mati anak kita nggak lupa sama kita, pengen nggak? Lu pengen banget. Jangan sampai kita menjadi mayit yang orang-orang yang hidup lupa sama kita. Emang yang kita harapin siapa yang doain kita ntar? Anak kita. Teman ente lupa. Tangga ente ya gelah. Yang kita harapin yang bakal doain kita anak. Makanya caranya gimana nih biar anak kita nanti ingat sama kita? Caranya dari sekarang kita doain orang tua kita. Karena Nabi bilang, birru aba'akum birrukum abna'ukum. Baktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak kalian akan bakti kepada kalian. Ya minimal doain dari itu. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi farham wali. Banyak 100 kali berkah kita insyaallah. Itu banyak di antara wirid para bulan. Jadi wabda biman ta'ul, mulailah kata Rasulullah dalam memberi itu kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kita, yang dekat sama kita. Ibu kita, wa abak bapak kita, wa ukhtak saudari kamu, wa akhaka saudara kamu, wa adnaka wa adnaka. Kemudian yang terdekat. Udah semua bisanan dia. Ponakan bisanan. Terus Islam ngajarin begitu sih. Itu luar biasa. Jangan sampai kita makmur tapi saudara kita kaya. Kita bantu. Nah ini bentuk anjuran dan di samping bersedekah menyambung tali silaturahmi. Rawahu Tabrani bi isnad hasan wa rawahu Ahmad mukhtasaran wa huwa fi sahihain wa ghairihima binahwi min hadis al-Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita sehat wal afiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita jadikan anak-anak yang saleh dan salihah, yang bakti kepada orang tuanya. Kita mohon kepada Allah orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan taat kepada Allah. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa min kulli niyatin salihah wa kama wa aslafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا ربنا اعترفنا بأننا كفرنا وأننا أسرفنا على لك أسرفنا وتوب علينا توبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نحظى لكل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عباد توصي صحبي والحمد لله بالبدء والتنام الله على سيدنا محمد بالأمر وعلى آله وصحبه وسلم والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.